Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazza Salsabila dengan NIM 2481070075 dari kelas PGMI 2C. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjawab UTS kajian IPA. Yang pertama, apa perbedaan mendasar antara teori abiogenesis dan biogenesis? Abiogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup dapat muncul secara spontan dari materi yang tak hidup. Contohnya, keyakinan bahwa cacing muncul dari tanah basah atau lalat dari daging busuk. Ini adalah pandangan yang dianut sejak zaman Yunani kuno. Selanjutnya ada biogenesis. Menyatakan bahwa makhluk hidup hanya bisa berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana eksperimen Louis Pasteur pada abad ke-19 berhasil mengubah paradigma ilmiah tentang asal-usul kehidupan? Pada abad ke-19, Louis Pasteur melakukan eksperimen menggunakan labu leher angsa. Ia merebus kaldu dalam labu berleher panjang yang melengkung sehingga udara bisa masuk. Tapi mikroorganisme tidak dapat mencapai kaldu karena terjebak di lekukan leher labu. Hasilnya kaldu tetap steril selama leher labu tidak dipatahkan. Saat leher labu dipatahkan, mikroorganisme mulai tumbuh dalam kaldu. Yang ketiga, apakah teori abiogenesis modern masih relevan dengan pertemuan Pasteur? Jawabannya yaitu masih, tapi dengan versi yang lebih modern. Abiogenesis sekarang tidak hanya membahas tentang lalat dari daging busuk, tapi lebih ke awal mula kehidupan bumi. Jutaan tahun lalu, sebelum adanya kehidupan sama sekali, ilmuwan berpikir di kondisi bumi purba dengan petir, gunung berapi, dan gas-gas lainnya, molekul-molekul kecil seperti asam amino bisa berbentuk dari benda mati. Lama-lama, molekul itu terjadi makin kompleks sampai dari benda mati. Sampai akhirnya muncullah bentuk kehidupan pertama, seperti sel sederhana. Jadi, eksperimen Pasteur membantah abiogenesis lama, tapi tidak menolak abiogenesis. Pertanyaan nomor 2. A. Jelaskan mekanisme panspermia dan jenis bukti apa yang mungkin mendukung teori ini. Teori panspermia menyatakan bahwa kehidupan di bumi berasal dari luar angkasa. Jadi, bukannya kehidupan pertama kali muncul di bumi. Teori ini menyebut bahwa benih-benih kehidupan seperti bakteri atau bentuk kehidupan kecil lainnya datang dari tempat lain di dalam semesta. Lalu ia mendarat di bumi dan berkembang menjadi makhluk hidup seperti yang kita kenal sekarang. Bagaimana mekanisme panspermia bisa terjadi? Ada beberapa caranya, yaitu yang pertama ada meteorit atau asteroid. Bisa jadi dulu ada bakteri atau mikroorganisme yang menempel di batu luar angkasa. Ketika batu ini menabrak bumi jutaan atau miliaran tahun, makhluk hidup kecil itu terbawa dan akhirnya memulai kehidupan di sini. Yang kedua, yaitu debu antariksa. Ada juga yang berpikir bahwa partikel debu dari luar angkasa yang mengandung bahan organik atau mikroba kecil ikut ke atmosfer bumi. Yang ketiga yaitu dibawa oleh komet. Komet yang terbang melewati planet bisa membawa es dan bahan organik kalau komet itu jatuh ke bumi. Bahan-bahan tersebut bisa jadi bibit awal kehidupan. Bukti yang mengandung teori ini, yang pertama itu ada bakteri ekstrim. Ada mikroorganisme di bumi yang sanggup hidup di kondisi ekstrim, panas tinggi, dingin di luar angkasa atau tanpa oksigen. Artinya, ada kemungkinan mereka bisa bertahan di luar angkasa. Namanya yaitu memperbanyak tanaman unggul dengan cepat mempertahankan sifat baik, seperti tahan penyakit, cepat panen, kualitas tinggi.
Kemudian cloning hewan, contohnya domba Dolly. Dolly adalah mamalia pertama yang dikloning dari sel tubuh dewasa, bukan dari sel telur biasa. Langkah-langkah cloning Dolly itu ya, yang pertama, ambil sel tubuh dari domba A, donor DNA. Yang kedua, ambil sel telur dari domba B, lalu buang nukleusnya. Yang ketiga, masukkan DNA dari domba A ke dalam sel telur kosong seperti embrio biasa. Yang kelima, embrio ditanam ke rahim domba C, yaitu ibu pengganti. Yang keenam, lahir domba Dolly yang identik secara genetik dengan domba A. B. Mengapa cloning hewan lebih kontroversial dari yang kedua? Itu ada asam amino di meteorit. Para ilmuwan menemukan senyawa organik penyusun kehidupan di dalam meteorit yang terjatuh di bumi. Ini menunjukkan bahwa bahan dasar kehidupan memang bisa ada di luar angkasa. Selanjutnya ada eksperimen luar angkasa. Beberapa percobaan menunjukkan bahwa bakteri bisa bertahan hidup dalam waktu tertentu di luar angkasa jika dilindungi oleh batu atau es. Kemudian pertanyaan yang B, tantangan teori panspermia. Yang pertama itu tidak menjawab asal mula kehidupan. Sebenarnya, kalau kehidupan berasal dari luar angkasa, lalu pertanyaannya tetap sama. Di mana asal kehidupan di luar angkasa itu sendiri? Jadi, teori ini seperti memindahkan pertanyaan ke tempat lain, bukan benar-benar menjawabnya. Yang kedua, kondisi luar angkasa sangat ekstrim. Luar angkasa sangat dingin, penuh radiasi, dan tanpa udara. Mikroorganisme harus bisa bertahan dalam kondisi itu selama mungkin dan tidak semua makhluk hidup bisa. Yang ketiga, masih belum ada bukti langsung. Sampai sekarang, kita belum pernah benar-benar menemukan kehidupan di luar angkasa. Namanya yaitu memperbanyak tanaman unggul dengan cepat mempertahankan sifat baik, seperti tahan penyakit, cepat panen, kualitas tinggi. Kemudian cloning hewan, contohnya domba Dolly. Dolly adalah mamalia pertama yang dikloning dari sel tubuh dewasa, bukan dari sel telur biasa. Langkah-langkah cloning Dolly itu ya, yang pertama, ambil sel tubuh dari domba A, donor DNA. Yang kedua, ambil sel telur dari domba B, lalu buang nukleusnya. Yang ketiga, masukkan DNA dari domba A ke dalam sel telur kosong seperti embrio biasa. Yang kelima, embrio ditanam ke rahim domba C, yaitu ibu pengganti. Yang keenam, lahir domba Dolly yang identik secara genetik dengan domba A. Pertanyaan ketiga yaitu, apakah teori abiogenesis modern masih relevan dengan temuan Pasteur? Jawabannya yaitu masih, tapi dengan versi yang lebih modern. Abiogenesis sekarang tidak mula hanya membahas tentang lalat dari daging busuk, tapi lebih ke awal mula kehidupan di bumi. Jutaan tahun lalu, sebelum ada kehidupan sama sekali, ilmuwan berpikir di kondisi purba dengan petir, gunung berapi, dan gas-gas lainnya, molekul-molekul kecil seperti asam amino bisa terbentuk dari benda mati. Lama-lama, molekul itu jadi makin kompleks sampai akhirnya muncullah bentuk kehidupan pertama, seperti sel sederhana. Jadi, eksperimen Pasteur membantah abiogenesis lama, tapi tidak menolak abiogenesis modern. Justru, abiogenesis modern masih dicari buktinya lewat eksperimen dan teori baru. Pertanyaan ketiga. A. Jelaskan proses cloning pada tumbuhan, misalnya kultur jaringan, dan hewan, misalnya domba Dolly. Cloning tumbuhan, kultur jaringan. Kultur jaringan adalah teknik mengkloning tumbuhan dari bagian kecil tumbuhan, bisa dari daun, batang, dan akar, yang ditanam di media steril berisi nutrisi dan hormon tubuh. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, ambil bagian kecil tumbuhan,
yang disebut explant. Yang kedua, letakkan di media steril agar terbebas dari mikroorganisme. Yang ketiga, tambahkan hormon tertentu supaya sel tumbuh jadi kalus. Benjolan sel tidak berdiferensiasi. Yang keempat, kalus akan berkembang jadi akar, batang, dan daun. Yang kelima, tanaman baru dipindahkan ke tanah. Tumbuh jadi tanaman dewasa yang identik secara genetik dengan induknya. Tujuan utamanya yaitu memperbanyak tanaman unggul dengan cepat mempertahankan. Yang ketiga, masih belum ada bukti langsung. Sampai sekarang, kita belum pernah benar-benar menemukan kehidupan di luar angkasa. Jadi, belum ada bukti pasti bahwa kehidupan datang dari sana. Yang C. Jadi, apakah panspermia menjawab asal-usul kehidupan? Jawabannya yaitu tidak sepenuhnya. Teori ini tidak benar-benar menjelaskan bagaimana kehidupan pertama kali terbentuk, tapi hanya berkata hidupnya sudah ada di tempat lain, lalu pindah ke bumi. Jadi, pertanyaan seperti bagaimana cara benda mati berubah jadi hidup tetap belum terjawab, hanya digeser ke tempat lain. Jadi, panspermia itu bukan jawaban akhir, hanya alternatif cara untuk menyebarkan kehidupan, bukan membentuknya. Pertanyaan B. Mengapa cloning hewan lebih kontroversial? Dari aspek biologi, yang pertama yaitu risiko kegagalan tinggi. Banyak embrio mati sebelum lahir, dan hewan hasil cloning sering alami kelainan atau umur yang pendek. Yang kedua, kesejahteraan hewan. Proses ini bisa menyebabkan penderitaan bagi hewan donor, ibu ganti, dan dari anak hasil cloning. Kemudian dari aspek sosial dan etika, main Tuhan. Beberapa orang percaya cloning hewan, apalagi manusia melanggar batas etis penciptaan hidup. Kemudian ada ketakutan penyalahgunaan. Misalnya, untuk eksperimen liar atau cloning manusia, walau belum dilakukan secara legal. Yang terakhir, hewan dianggap makhluk hidup berperasaan, bukan sekedar objek produksi seperti tumbuhan. Kemudian pertanyaan yang C. Cloning dalam konversiasi spesies langka. Cloning memungkinkan para ilmuwan memplikasi individu dari spesies langka menggunakan DNA yang tersisa. Kemudian yang C. Cloning dalam konservasi spesies langka. Cloning memungkinkan para ilmuwan memplikasi individu dari spesies langka menggunakan DNA yang tersisa. Bahkan, setelah individu tersebut mati, ini memberikan peluang bagi pelestarian genetik dan reintroduksi spesies yang hampir punah atau telah punah secara fungsional. Kemudian pertanyaan yang nomor 4. A. Mengapa kesalahan dalam penggunaan satuan dapat menyebabkan kegagalan dalam eksperimen fisika? Kesalahan penggunaan satuan dapat menyebabkan hasil penghitungan menjadi tidak akurat atau bahkan sepenuhnya salah, yang pada akhirnya bisa menggagalkan keseluruhan eksperimen fisika. Dalam fisika, satuan berfungsi sebagai standar pengukuran. Jika tidak konsisten atau salah digunakan, maka hasil eksperimen tidak dipercaya atau tidak dapat dibandingkan. Contoh kasus nyatanya, Mars Climate Orbiter 1999, sebuah wahana antariksa NASA hancur saat memasuki atmosfer Mars karena kesalahan konversi satuan. Tim pengendali di Lockheed Martin menggunakan satuan Imperial Broad Force, sementara NASA menggunakan sistem metrik Newton. Akibatnya perhitungan gaya dorong salah dan wahana masuk terlalu rendah ke atmosfer Mars dan terbakar. Kemudian yang B. Sebuah pengukuran panjang menggunakan jangka sorong menunjukkan hasil 5,25 cm. Jelaskan apa yang dimaksud dengan angka pasti dan angka taksiran dalam hasil pengukuran tersebut. Angka pasti.
dalam angka yang dapat dibaca langsung dari skala utama alat ukur, dalam hal ini 5,2 cm, 2 angka pertama. Kemudian angka taksiran. Angka taksiran adalah angka terakhir yang merupakan hasil perkiraan antara dua garis skala, biasanya dibaca dari skala Nonius atau Vernier. Dalam hal ini 0,05 cm sehingga totalnya menjadi 5,25 cm. Kemudian yang C. Dalam konstruksi jembatan, mengapa pemahaman tentang besaran gaya? Kemudian nomor 5. A. Hitung percepatan mobil dan jarak tempuh selama periode ini. Diketahui massa mobil 1200 kg. Kemudian kecepatan awal atau V0 sama dengan 0 meter per second karena mulai dari diam. Kemudian kecepatan akhir atau V sama dengan 20 meter per second. Waktu atau T sama dengan 10 detik. Kemudian menggunakan rumus percepatan atau A. A sama dengan V, kemudian menggunakan rumus percepatan atau A. Kemudian menggunakan rumus percepatan atau dalam kurung A. A sama dengan V dikurang V0 per T sama dengan 20 dikurang 0 per 10 sama dengan 2 meter per second kuadrat. Jadi percepatannya 2 meter per second kuadrat. Kemudian pakai rumus jarak tempuh atau S. S sama dengan V0T plus 1/2 AT kuadrat sama dengan 0 ditambah 1/2 AT kuadrat. Sama dengan 0 ditambah 1/2 dikali 2 dikali 10 kuadrat sama dengan 100 meter. Jadi mobil menempuh 100 meter dalam 10 detik. Kemudian pertanyaan yang B. Jelaskan bagaimana hukum 2 Newton sigma F sama dengan MA, sigma F sama dengan MA, menjelaskan hubungan antara gaya mesin dan percepatan mobil. Hubungan gaya mesin dan percepatan hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menyatakan sigma F sama dengan M kali A. Artinya, gaya total atau gaya mesin yang bekerja pada mobil akan menentukan seberapa cepat mobil itu berubah kecepatannya. Dalam kurung percepatan. Contoh kasus. Massa mobil 1200 kg. Percepatannya 2 meter per second kuadrat. F sama dengan M kali A sama dengan 1200 dikali 2 sama dengan 2400 Newton. Jadi, gaya mesin sebesar 2400 Newton mendorong mobil agar bisa mempercepat dari 0 ke 20 meter per second dalam 10 detik. Kemudian C. Mengapa pengemudi merasakan dorongan ke belakang kursi saat mobil? Kemudian yang C. Mengapa pengemudi merasakan dorongan ke belakang kursi saat mobil berakselerasi? Hubungkan dengan hukum 1 Newton. Menurut hukum 1 Newton, satuan benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali. Kemudian yang C. Mengapa pengemudi merasakan dorongan ke belakang kursi saat mobil berakselerasi? Hubungkan dengan hukum 1 Newton. Menurut hukum 1 Newton, satuan benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya eksternal yang bekerja padanya. Dalam konteks ini, saat mobil awalnya diam atau bergerak pelan,
tubuh pengemudi juga berada dalam keadaan bergerak pelan. Gimana sih? Masa diulang lagi? Capek. Ulang. C. Mengapa pengemudi merasakan dorongan ke belakang kursi? Kemudian pertanyaan yang C. Mengapa pengemudi merasakan dorongan ke belakang kursi saat mobil berakselerasi? Hubungkan dengan hukum 1 Newton. Menurut hukum 1 Newton, suatu benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya eksternal yang bekerja padanya. Dalam konteks ini, saat mobil awalnya diam atau bergerak pelan, tubuh pengemudi juga berada dalam keadaan diam atau kecepatan konstan. Ketika mobil mulai maju, kursi mobil mendorong tubuh pengemudi ke depan bersama mobil. Namun, karena tubuh pengemudi ingin tetap dalam keadaan semula, diam atau kecepatan tetap, sesuai hukum 1 Newton, tubuh tampak tertinggal sementara menciptakan sensasi terdorong ke belakang kursi. Sekian dari saya Nazul Salsabila dari kelas PGMI 2C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.